Ya, haleluya, terpuji nama Tuhan. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, saudara sekalian. Dari tempat ini, dari Gereja TPDS Gading Nias yang telah tergabung di dalam live streaming Gereja TPDS Indonesia, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, kami mengucapkan shalom saudara sekalian. Shalom, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang lebih dahsyat bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan. Apa kabar saudara pada hari ini? Luar biasa, amin. Tentunya kita luar biasa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebab kita percaya kita yang datang beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan, kita percaya Yesus kita pasti luar biasa, amin. Kita berikan sekali tepuk tangan yang lebih dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Teduhkan hati kita sama-sama saudara sekalian terkasih dalam Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Teduhkan hati kita bersatu di dalam doa. Kami ada karena kasih-Mu ya Tuhan. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat semua yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya semuanya Tuhan karena anugerah-Mu. Oleh karena itu Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan Yesus atas semua karya Tuhan yang sudah dinyatakan bagi setiap kami. Di sepanjang minggu ini Tuhan telah menyertai setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, kami datang kepadamu, menaikkan sembah dan syukur kami ya Bapa. Kami datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Meskipun kami datang hanya melalui online, tapi kami percaya kuat kuasa Roh Kudus-Mu mampu menjamah setiap kami dimanapun kami berada pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuat kuasa-Mu Tuhan Yesus juga mampu dinyatakan bagi setiap kami yang sakit, kami yang berbeban berat, kami yang terikat. Kami percaya hari ini ada kesembuhan yang Tuhan pasti nyatakan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan begitu kami mengucap syukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus, kami ada di Gereja TPDS Indonesia, di mana Tuhan Yesus yang memberitakan secara langsung kepada gembala kami untuk mengembalikan sakramen perjamuan kudus dan juga minyak urapan. Kami percaya Tuhan, kami yang dimateraikan oleh tubuh dan darah Yesus, kami tidak dirusakkan oleh apapun juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Maka kami serahkan ibadah ini Tuhan, dari awal sampai dengan akhirnya. Urapi gembala kami yang terkasih, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Parihaji, Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Darniati Parihaji. Kami percaya kuasa-Mu yang besar Tuhan nyatakan melalui pelayan hamba-Mu pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, ini syukur kami Tuhan, ini sembah kami. Kami persembahkan segala pujian kami pada hari ini ke dalam satu nama yang ajaib, yaitu nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita yang siap memuji, menyembah Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari buka hatimu umat Tuhan, datang kepada Tuhan dengan hati yang menyembah, dengan hati yang penuh dengan rasa syukur. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan, mari baharui setiap hati kami Tuhan Yesus hari ini. Lawat jamah setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya
dimuliakan atas seluruh bumi. Seluruh bumi. Kita berikan tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan Yesus. Angkat suaramu, katakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha. Sekali lagi bersama-sama kita naikkan syukur, kita katakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan Yesus. Katakan, karena kebaikannya, karena kebaikannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Sama-sama sambil angkat kedua tangan kita sembah Tuhan, katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya sebab namamu Tuhan, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya Kau Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab namamu Tuhan, oh Tuhan kami, dimuliakan, nyatakan atas seluruh bumi ini Yesus. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya sebab namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit diri sambil angkat pujianmu. Ya Tuhan, oh Tuhan kami, betapa mulianya sebab namamu Tuhan Yesus. Oh Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, dimuliakanlah namamu Tuhan Yesus, ditinggikan namamu atas segalanya. Yesus, mari sama-sama dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu sembah Dia, muliakan nama Yesus dengan segenap hati. Dimuliakanlah namamu Tuhan, diagungkan namamu Yesus sampai selamanya.
hatimu dengan segenap hati. Mari panggil namanya sama-sama, katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh sekali lagi katakan, ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya Kau Tuhan Yesus, begitu mulianya Kau Tuhan. Namamu, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Mari nyatakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan,
Hari ini kami berdiri Tuhan di hadapan tata-Mu yang kudus. Sebab kami telah melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami telah mengecap, kami telah merasakan Tuhan yang begitu baik bagi setiap kami. Anugerah-Mu yang tidak pernah putus-putusnya dalam hidup kami Tuhan. Berkat-berkat-Mu selalu kami rasakan setiap hari ya Bapa. Bahkan pertolongan-Mu Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kami ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami persembahkan hidup kami hanya kepada-Mu sebagai korban yang hidup, korban yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Ini hidup kami Yesus. Haleluya, haleluya. Sekali lagi sama-sama kita boleh angkat tangan kita dua-dua jemaat Tuhan. Pandang salib Tuhan, pandang kemuliaannya saat ini. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Oh, aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Nyatakan kepadamu Tuhan Yesus, haleluya. Kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Kita berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami serahkan segenap hidup kami Tuhan, bahkan kekhawatiran kami ke dalam tangan kasih-Mu. Sebab kami percaya di dalam tangan-Mu ada pengharapan. Di dalam tangan-Mu Tuhan ada kuasa, ada mujizat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus dimanapun jemaat Tuhan berada. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita bersuka cita bagi Allah kita yang luar biasa. Karena kita percaya dengan kuasa minyak dan anggur kita tidak akan pernah dirusakkan. Mujizat Allah pasti terjadi, amin. Yang siap terima mujizat, katakan haleluya. Bersama-sama katakan, tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Tak pandang dari suku mana,
seperti hatiku. Engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tangan kita, come on. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Sama-sama kita beri tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Dimanapun jemaat Tuhan berada pada saat ini, percayalah mujizat masih tersedia bagi setiap kita yang percaya. Mari yang bersuka kita sama-sama serukan haleluya, haleluya. Come on, come on, come on. Ini pujian kami bagi Raja di atas segala Raja, Yesus namanya. Yudai. Mari jemaat Tuhan, sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, hanya di dalammu, hanya di dalammu Tuhan kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Allah kita yang luar biasa. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa, saudaraku. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami masih bisa mengangkat tangan kami untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan tiba saatnya kami akan duduk terdiam untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kami akan pakai telinga kami akan pakai hati kami untuk menerima firman Tuhan itu. Dan kami percaya Tuhan ketika firman Tuhan kami terima dalam kehidupan kami, iman kami akan diaktifkan. Maka dengan iman kami akan melihat mujizat-mujizat akan terjadi dalam hidup kami. Engkau yang memberikan perintah kepada Pak Pariaji untuk membangun gereja yang kuasanya tiada taranya. Hari ini kami percaya Tuhan, kami berada di gereja Tiberias yang Kau pilih langsung, di mana kami melihat begitu banyak mujizat terjadi di gereja ini. Bahkan Tuhan Yesus beberapa orang yang sakit kanker, sakit tumor disembuhkan. Bahkan melalui program live streaming Tuhan, begitu banyak orang-orang menerima mujizat Allah, baik yang ada di dalam negeri sampai luar negeri sekalipun. Hari ini kami percaya, ketika kami angkat tangan kami membuka hati kami untuk firman Tuhan. Yang sakit pasti disembuhkan, yang terikat pasti dilepaskan. Mujizat Allah terjadi. Oleh darah Yesus kami disempurnakan, oleh darah Yesus kami dibenarkan, oleh darah Yesus kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ini doa kami Tuhan, ini ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Maka suara kita buka hati kita. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh katakan, oh darah Tuhanku, sumber
bersama dengan Gembala Sidang Gereja Tiberias, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bersama-sama Gereja Tuhan katakan, hanya oleh darah Yesus. Mari kita berdoa. Kami sembah muliakan Allah kami yang ajaib, yang bisa membuktikan kealahan-Mu, yang berkata 2-3 orang bernamamu. Engkau hadir berkati mereka yang hadir, mentarkan sebagai warga surga, agar mereka menjadi warga surga, yang datang karena sakit dan pulang disembuhkan. Kami cabut segala kutuk, penderitaan kutuk sakit, demikian juga tidak seorang pun kena virus corona, kami patahkan kuasa setan, kuasa gelap dari virus corona kami patahkan dalam nama Yesus, dihancurkan kuasa setan. Demikian juga asani online ke setiap rumah tangga, mereka rumah tangga yang nyasingan saya berkati mereka, agar keluarga mereka punya rumah di surga, dimui menterkan mereka sebagai warga surga, berkati rumah tangga mereka, tidak ada kutuk sakit penderitaan dan tidak ada virus corona, tidak miskin bangkrut, yang sakit siapapun disembuhkan, urapi mereka, agar mereka bebas dari kemiskinan, terusasi, berkati mereka semuanya, keluarga mereka yang ngasihkan saya, mereka menterapkan sebagai warga surga 2 kali, mereka akan punya rumah di surga, rumah dumi. Kami doa yang sakit tolong sembuhkan, berkati mereka, agar mereka semua keluarganya juga punya rumah di surga, punya rumah demi. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hari ini susahkan, oh Bapak, orang yang punya iman, gak perlu pengalaman, Allah ada ubahnya besar, yaitu ubahnya diundang ke surga, menjadikan sebagai warga surga. Maka kalau saya sampaikan kepada Anda bahwa saya kagum dengan tulisan Max Factor, yaitu yang nulis pintu gerbang surga, yaitu cerita tentang bagaimana Henokh ke surga. Maka saya seperti itu karena hanya sangat indah, yaitu yang punya iman. Dia punya iman adalah yang punya surga, punya iman hidupnya berkenan kepada Tuhan, maka dia punya iman masuk surga. Maka saya buka ayat ini yang Tuhan memakai orang-orang yang punya iman ke surga, otomatis hidupnya berkenan kepada Tuhan, yaitu di dalam Ibrani 11:5-6 ayat ini sangat indah. Ibrani 11 ayat 5-6. Karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Jadi artinya bahwa Henokh sejak ya katakan sejak remaja, dia yang punya iman adalah yang punya surga, punya iman. Tapi iman tanpa perbuatan is nothing. Iman disertai hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang baik, yang suci. Tanpa kesucian Anda nggak bisa lihat ketemu Tuhan, nggak bisa. Maka dikatakan dia berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Artinya dia hidup sesuai perintah Tuhan. Maka berkenan kepada Tuhan. Maka itulah sebenarnya dapat upah besar. Imannya gede, upahnya gede. Jadi iman, saya punya iman gede, upahnya juga gede. Saya iman kepada Tuhan sejak remaja, saya punya iman. Allah itu ada, dan saya minta ke surga. Maka Henokh diundang ke surga karena imannya. Maka dikatakan upahnya besar, upahnya diundang ke surga hidup-hidup. Jadi upahnya besar, diundang ke surga hidup-hidup. Artinya apa? Anda tergantung iman. Jadi ke surga, keselamatan tergantung iman Anda. Saya punya iman surga. Jadi sejak remaja saya punya iman surga. Saya punya iman
ada Allah yang di surga. Jadi saat ketika itu tidak ngerti Yesus Tuhan sendiri, maka saya doa Allah yang maha tinggi bersama Ibu, Allah yang maha tinggi, yaitu yang punya surga. Kami tidak mau ke neraka, kami tidak mau ke neraka Tuhan, karena yang ada surga neraka, kami mau ke neraka. Ama mohon bisa ke surga, dan saudara, dua orang berkumpul minta ke surga, dia nggak boleh. Jadi Allah bisa membuktikan, Yesus bisa membuktikan, walau ketika itu saya tidak tahu Yesus, saya iman saya ke surga. Maka artinya apa? Saya kalau saya dusta ke neraka, saya diundang ke surga. Ketemu ibu saya, ketemu ibu 2 kali. Kalau sesuatu Tuhan mesti 2 kali. Di surga punya rumah besar, rumah besar. Maka itulah sebabnya tergantung imanmu. Upahnya besar bagi iman Anda yang besar. Upahnya apa? Di surga. Jadi Anda jaga imanmu. Jangan sampai Anda murtad. Anda, Tuhan saya ngomong sederhana. Kalau 2-3 orang namaku datang, ngabukan 2 Anda cari mendapat, maka kami sudah bisa buktikan. Saya berdoa minta ke surga dan betul diundang surga. Saya pernah diundang surga. Ya ketemu Tuhan Yesus, dipintakan mau kerja besar, penuh kuasa. Sudah kami buktikan kerja kami penuh kuasa, penuh mujizat. Itu tapi untuk menyerukan Anda semua hidup yang baik, yang suci. Sebab kalau nggak suci nggak bisa ke surga. Maka harus suci, hidup baik. Kalau Anda jatuh bang dosa, suam dimuntahkan Tuhan, maka Anda jaga hidup Anda. Akan Anda punya program nggak tanggung-tanggung. Tuhan minta kami keluar kami ke surga. Dosa yang orang ini Tuhan berkati setiap keluarga yang sengasani mereka dimenterikan sebagai warga kerajaan surga. Tergantung iman Anda. Saya cuma bisa doa, saya cuma bisa nolong berdoa bagi Anda. Apapun siapa Anda yang orang ini Anda agar di kamu surga, karena suatu Anda penting. Bahkan orang saya doa untuk orang di Los Angeles, di Australia bisa digabungkan aja apa? Kalau Anda berkumpul di rumahmu 2-3 orang digabungkan, bahkan orang yang satu keluarga nggak percaya Tuhan tapi dikasih pegawai depreso satu keluarga pada nyembah patung, dikasih mie anggur, satu keluarga bisa sembuh. Dan saya dengar dari warga yang memberikan ini, orangnya akhirnya bertobat, selalu menyaksikan acara bersama kami. Doa Tuhan menterikan mereka sebagai warga surga. Juga keluarga yang seorang pilot yang ingin ke Dubai di sakit virus corona, keluarganya semua kena. Akhirnya cuma ikuti acara kami, akhirnya dia keluarganya bebas dari Tuhan. Karena gereja kita kerjanya yang kembalikan berita Tuhan, ada menyanggur nggak dosakan. Jadi juga saya sampaikan ini bahwa siapa yang pernah berkenan melayani Tuhan. Jadi ayat ini ngandung apa arti yang berkenan melayani Tuhan. Berkenan apa? Yaitu dipakai melayani Tuhan. Jadi konteks ayat ini, orang yang punya iman besar, ada Allah yang surga, dipakai Tuhan juga besar. Yang besar, bukan orang kecil. Maka dia nyawa nggak tanggung-tanggung ke surga. Maka saya beri ayat, yaitu di mana Tuhan mencari orang-orang yang punya iman gede. Tuhan pakai orang yang punya iman gede, besar gede. Dianya nggak tanggung-tanggung. Dianya punya iman ke surga, punya iman ke surga. Maka pasal yang pertama kita baca di sini di Matius 20:28, artinya barang apa? Ya jangan punya iman ke surga, maka dia bisa berani minta Tuhan ingin ke surga. Maka akhirnya dipakai Tuhan luar biasa. Kita baca Matius 20. Matius 20 ayat 20-28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah
supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi tidaklah di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan. Jadi ayat ini menggambar apa? Menggambar Tuhan mencari orang-orang yang berkenan untuk melayani, diberi kuasa. Maka Tuhan katakan diberi kuasa. Bagi orang mati, usir setan, bukan orang buta dan sebagainya. Jadi ciri orang dipakai Tuhan itu ada kuasa, ada mujizat. Maka kalau Yakub berani minta ke surga, artinya dia ingin ke surga, punya iman ke surga. Tapi Tuhan terangkan kalau soal duduk bagi kanan bukan, katakanlah itu bukan urusan dia. Tapi orang ini karena kedua orang kakak adik ini punya iman ke surga, maka dibuktikan apa? Yaitu secara hidup mereka dibuktikan karena apa? Tuhan mengatakan apa? Kalau lain itu yaitu bukan untuk dilayani, tapi melayani. Layani sampai memberikan nyawanya, artinya mau mati untuk pelayanan. Orang mati untuk pelayanan. Tuhan yang tahu orang itu betul melayani atau tidak. Tuhan yang tahu Anda melayani yang murni atau yang orang cari uang. Ada saja orang yang cari uang, karena nganggur, tidak tahu kerjanya, cari uang, nipu-nipu dan sebagainya. Itu banyak itu yang pada saat cobai. Tuhan negaskan, melayani itu masih korban sampai mati menyerahkan nyawanya. Itu memberi contoh apa? Orang lain itu menyerahkan harta dan nyawanya. Tuhan katakan, Tuhan negaskan melayani itu harus berkenan kepada Tuhan, yaitu menyerahkan hartanya dan nyawanya. Maka kan jarang yang sanggup melayani menyerahkan hartanya terus tanggung. Dan itu berat. Saya merasa melayani berat. Kalau saya tidak bilang menyerahkan harta nyawa saya, mungkin banyak tidak ada kuasa. Maka sekali lagi Tuhan mencari orang-orang yang melayani, yang menyerahkan harta nyawanya. Dan Tuhan pernah datang pada saya, zaman akhir parsi aku mencari orang martir yang menyerahkan harta nyawanya. Jadi kalau Anda ingin berhasil, kata-kata Tuhan, serahkan harta nyawanya. Masalahnya siapa yang menyerahkan harta nyawanya? Masalahnya siapa? Tuhan sampai di zaman akhir ini Tuhan, zaman akhir parsi aku mencari orang yang menyerahkan harta nyawanya. Seorang yang korban, seorang martir. Maka itulah kalau Anda ingin berhasil buat jemaat kawan suci, apa? Kalau orang menyerahkan harta nyawanya, hati yang enggak duniawi, itu dikasih hadiahnya apa? Jemaatnya Kasma Suci. Jadi yang jemaat Kasmanya gembala yang menyerahkan harta nyawanya. Siapapun sebenarnya bisa orang itu menyerahkan harta nyawanya, tergantung. Kan banyak orang duniawi, orang yang cuma cari uang, orang dusta, nipu dan sebagainya. Tapi banyak terjadi zaman ini. Maka Tuhan sengaja cerita pada saya. Zaman akhirnya aku mencari orang-orang yang mau melayani sampai mati. Dan itu korban harta dan nyawa. Maka sejarah Yakub, dia yang berkata,
Kalau Tuhan katakan apa kamu bisa minum cawannya aku minum, yaitu punya arti apa? Yaitu mau korban harta sebagai martir, nyawa korban nyawa. Dan Yakobus dibuktikan martir pertama di Yerusalem ada Yakobus. Sekali lagi, martir pertama yang dipenggal kepalanya Yakobus, dia orang oleh Tuhan Yesus yang pertama mati Yakobus dipenggal kepalanya. Jadi orang juga itu dipakai ya apa cobaan atau apa, tapi yang jelas memang kuasa setan dipenggal kepalanya. Maka dia punya iman kalau bisa nyerahkan nyawanya, bisa mau korban, orang korban. Yohanes juga orang dipakai Tuhan, kenapa? Yaitu digoreng nggak mati, ditumbang nggak mati, dibakar nggak mati, luar biasa dia. Sehingga Pak, ya umurnya paling panjang, umurnya 140 tahun lebih, maka dia kenapa dibunuh nggak bisa mati, sekarang kuburannya di Pulau Pasmoso, di situ ditaruh, dipenjara di Pulau Pasmoso, dia turunnya ke surga. Penulis kitab Wahyu, maka Tuhan pernah berkata, di antara kamu, murid-muridnya, ada yang masih hidup, aku datang. Maksudnya Tuhan cerita pada Yakobus, yaitu bahwa penulis kitab Wahyu cerita tentang bagaimana Tuhan second coming, bagaimana hari kiamat. Penulisnya Wahyu itu Yohanes. Maka kalau kitab Wahyu itu pernah ditolak bertahun-tahun, tapi orang kadang-kadang nafsirkan ditolak kitab Injil, pada yang ditolak cuma satu, yaitu kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes yang turun ke surga, digambarkan Yohanes turun ke surga. Maka dia menulis kitab Wahyu kepada jemaat, ukuran jemaat yang di kelas masuk juga ditulis, jemaat yang warga surga juga ditulis, jemaat yang bertobat ditulis juga. Maka kalau Anda pada kitab Wahyu, kitab yang sangat indah, itu yang sesuai ucapan Tuhan kita, dia yang nulis kitab Wahyu. Jadi sekali lagi, Yakobus Yohanes yang mengatakan mau korban, yaitu menyerahkan darahnya, betul-betul dia menyerahkan ucapannya, menyerahkan terjadi. Saya dulu pernah bilang ibu, yaitu bahwa kita cari yang punya surga, kita cari pendiri agama yang mau memberi jalan gampang ke surga, pendiri agama yang korban memberi jalan yang gampang ke surga, pengajarannya. Rasanya saya juga terakhirnya saya dicoba, saya jumpa dengan Tuhan, bahkan Tuhan nilai saya seorang martir, seorang martir, nggak tahu martir Yohanes. Maka martir Yohanes itu saya seorang martir Yohanes, maka saya pikir akhirnya apa umurnya juga panjang, karena apa? Yohanes itu paling panjang di antara semua muridnya sampai 142 tahun. Maka saya dapat berkat Tuhan, saya martir Yohanes, maka saya beri umur saya panjang. Saya kemarin cerita istri ibu, bapak saya ini disebut Tuhan martir Yohanes, saatnya umur saya panjang. Ya saya nggak tahu, tapi saya berkali-kali minta pensiun. Ya, yang terakhir saya berusaha minta pensiun, tapi Tuhan tegur saya. Kenapa saya ingin masuk ya terpengaruh tsunami. Sama sekarang orang yang beradakan kadang-kadang punya apa yang Singapura, tinggal Singapura aman dan makanan juga enak. Dulu saya tiap bulan ke Singapura dulu, karena apa ya apa indah, makan enak dan sebagainya. Maka itulah sebabnya saya pernah terpikir, ingat kembali saya punya kerja di Singapura, saya pura-pura melayani, tetap melayani di Singapura, tapi saya ingin ngibur diri. Jadi saya pernah ditegur Tuhan, itu salah. Kalau saya melayani sampai cari penghiburan, itu salah besar. Saya pernah ditegur Tuhan keras, karena saya janji tidak mau tanya lagi. Sedang berpikir, saya tidak ngomong dan dua. Pikir saya ditegur Tuhan langsung, ditegur sangat keras. Sekali lagi,
seorang mata Yohanes. Saya pernah dicoba berkali-kali mau dibunuh orang. Ada di Tebas ada pegawai orang nggak Kristen, tapi dia di kampung dia ada seorang dukun yang berusaha mau membunuh saya, nggak bisa. Maka dia mengatakan seorang sakti, maka ikut kerja di Tebas. Dia nggak Kristen tapi dia dengar seorang sakti mau ikut kerja di Tebas, tapi dia bukan Kristen. Ya mudah-mudahan dia suatu hari bertobat untuk jadi Kristen. Maka sekali lagi, maka Tuhan mencari orang-orang yang mau korban harta nyawa jam ini untuk kerja yang besar, yang berkuasa, yang kuasanya besar di muka bumi. Maka sekali lagi, kalau Anda perhatikan sejarah Yohanes paling luar biasa. Saya suka baca buku-buku riwayat Rasul-Rasul, riwayat orang suci dan sebagainya. Saya baca sejarah mereka, sejarah gereja, sejarah agama. Saya baca, kau bisa dulu baca sejarah agama, sejarah ya kalau Kristen. Misalkan saya cari sejarah Henok suka saya baca buku Pintu Gerbang Surga. Maka saya baca bagaimana dia ke surga. Ternyata ya itu kisahnya yang betul. Saya cari di buku orang Yahudi. Maka Henok ke surga pertama ditolak sama Mikael. Kamu belum diurapinya, Allah mau ketemu kamu setelah diurapinya. Jadi pertama naik ke surga, Henok ditolak karena belum ada minyak, kembali ke bumi. Maka akhirnya dia sudah berkali-kali urapinya, maka baru bisa ke surga. Jadi memang zaman sebelum Yesus datang, itu memang minyak sangat penting. Kalau Anda perhatikan memang penting sekali. Karena apa? Ya bisa sampaikan berkali-kali. Jauh saja berkata diurapinya, Allah sendiri mengurapinya untuk bisa diam di rumah Tuhan. Jadi jauh diurapinya oleh Tuhan, baru diam di rumah Tuhan sepanjang tahun, sepanjang masa. Demikian Henok ya diurapinya masuk surga. Maka demikian juga kalau Henok ke surga, hidup-hidup, ya enggak setiap orang. Saya enggak punya iman seperti itu, tapi saya pernah dijanjikan Tuhan, yaitu katakanlah umur panjang dan sebagainya itu. Tapi sampaikan pada Anda bahwa memang zaman ini perlu gereja yang betul, enggak cari uang, enggak materialis. Kalau Anda gereja cari uang, Anda enggak diberkati. Sebenarnya kalau Anda perlu melayani, enggak dunia memang Tuhan tahu keperluan rumah, keperluan gerejamu. Pasti diatur Tuhan, berkati berkuasa. Maka saya sampaikan rekan pendeta, kita ini begitu Tuhan tahu keperluan hidup kita, pasti Tuhan yang ngatur. Maka selalu sampaikan bahwa bagi Tuhan itu pasti Tuhan tahu. Tuhan akan ngatur hidup kita. Jadi jangan khawatir, zaman resesi seperti jangan corona, kasih kita dilindungi Tuhan, pasti diberkati Tuhan, pasti tidak turun, tidak miskin, bangkrut. Yang kedua saya sampaikan kepada Anda bahwa Tuhan kabarkan orang lain itu yang sangat penuh kasih kepada sama, penuh kasih kepada sama. Maka saya bacakan yang kedua, kita baca, ibu bacakan, yaitu di Lukas 10, 30-37. Lukas 10 ayat 30-37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya,
ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian firman Tuhan. Sebelumnya seorang Farisi tanya Tuhan, siapakah sesama? Tuhan katakan apa? Yang selamat termasuk punya arti apa? Yang mengasihi sesama. Maka orang bertanya, siapakah sesama? Sesama manusia. Jadi orang Farisi masih tanya, siapakah sesama? Maka Tuhan berceritakan tentang hati ini, yaitu menjawab pertanyaan orang Farisi, siapakah sesamanya? Karena Tuhan untuk hidup kekal suka mengasihi sesama. Jadi yang berat sesama, saya pernah berpikir, kok apa saya bisa ngasih sesama? Maka saya pikir saya kurang bisa ngasih sesama pikiran saya. Akhirnya Tuhan ingat saya pernah minta ke neraka untuk orang lain, untuk orang semua kosong neraka, Tuhan hamba ke neraka, hamba gantikan mereka neraka. Jadi Tuhan ingat saya, jadi hati apa? Saya bisa ngasih sama, mau gantikan orang neraka. Maka Tuhan ingatkan saya kalau saya ragu, sedang pikiran saya diingatkan seperti waktu saya ingin dari tua ke Singapura melayani orang-orang lani. Tuhan tegur langsung, tidak langsung tentang pengakuan dari kiamat. Jadi saya baru baik hati kita kena pikiran kita suci, karena kita ini tahu direkam, bukan saja perbuatan kita direkam, tapi pikiranmu juga direkam. Jadi hati karena pikiran kita direkam, kita mengatakan kita sedang berpikir, Tuhan tahu, dimeteraikan, maka hati pikiran Anda berpikir yang maka harus suci berpikir, suci berkata dan perbuatan. Maka waktu saya mikir apa saya bisa sama, Tuhan ingatkan, kamu pernah ingatkan saya pernah minta ke neraka untuk orang lain. Artinya apa? Saya bisa ngasih sama, nggak tanggung-tanggung mau ke neraka untuk sama. Maka karena saya ngasih Anda sebagai jemaat, artinya apa? Anda dapat berkat Anda di surga, tinggal pesa suka. Jadi maaf kalau saya jangan anggap saya ngomong gede, saya tidak suka ngomong gede. Tuhan yang perintahkan, yang sekenapa, yang saya lihat suka, yang saya sampaikan, yang pengalaman jumpa dengan Tuhan, pengalaman soal umroh, pengalaman ketemu setan, ketemu malaikat dan sebagainya. Maka itulah kalau coba dia besar, maka saya dikasih penglihatan jemaat besar. Jadi kalau saya dusta neraka, karena saya mikir untuk apa saya bisa sama, Tuhan kasih penglihatan kembali. Saya mau ke neraka untuk orang neraka, coba neraka. Bahkan saya pernah mengatakan akan saya gantikan kalau Anda tertinggal. Maka berngasih hadiah apa? Anda kalau saya dusta, Anda itu jemaat kelas masuci itu ditibas, karena saya mau ke neraka untuk Anda. Jadi jangan bisa sombong. Saya tibanya bukan orang sombong. Saya rendah hati, lembut hati, nggak mau ngomong gede. Tapi perintah Tuhan yang siken, karena orang yang ternyata orang yang rendah hati, lembut hati, dikasih hadiah besar, boleh ngomong gede. Ya maksudnya yang tidak dusta. Orang dusta itu memang anak setan, Bapak. Dusta setan, pendusta itu apa? Yaitu orang yang ngomong nggak benar. Asal Anda ngomong benar, boleh ngomong padanya. Misalkan kalau saya bilang diganteng Tuhan ke surga, kalau saya dusta digoro setan, saya bisa ke neraka hari ini. Karena itu namanya curi kemuliaan Allah. Jadi kalau Anda dusta bilang saya ke surga jumpa Tuhan, Anda dusta, Anda cita Tuhan, tidak bisa kok, Anda nggak boleh khotbah. Atau Anda bilang dijemput Tuhan tapi dusta, Anda cita setan. Karena apa? Anda naik iblis, jangan coba dusta dibebas. Sekali lagi saya serukan pada semua, jangan dusta biar, karena dusta anak setan.
maka sapi singa mau menerkam yang diterkamnya, maka sekali lagi Anda kalau dusta ke surga, dusta Anda diterkam iblis ke neraka. Kalau Anda dusta, Anda bilang ke surga ketemu Tuhan Yesus, tapi dusta, Anda bisa dibuat iblis bakar neraka. Anda jangan dusta. Saya ingatkan, Anda dusta anak iblis. Tuhan yang mengatakan kalau dusta anak iblis, jadi jangan ngomong gede yang dusta. Kalau ngomong ke dusta, ini ada karena apa? Niru saya. Niru saya bilang ke surga, dia ke surga. Saya tahu itu, saya gak sebut namanya. Orang yang itu bilang kata ke surga. Kalau dia dusta, saya tahu dia bukan kelasnya orang. Karena dia bukan kelasnya, karena hidupnya kurang suci. Saya tahu kelas orang yang biudang surga, karena itu ada kelasnya orang itu betul menyerahkan nyawanya, menyerahkan miliknya. Orang seperti ini kan sulit cari orang menyerahkan hartanya, nyawanya. Seorang yang bisa menyerahkan harta saya, nyawa saya, maka saya dibeli Tuhan untuk Mbak Anda kasma suci. Jadi orang diksa Pak Arsi sombong amat, cuma suci. Kalau saya dusta, Pak Arsi dibakar iblis neraka. Kalau saya dusta, karena kadang-kadang menarik Pak Arsi itu ngomongnya gede, ngomongnya dianggap kayak dusta. Saya nggak kenal dusta, maka dipilih Tuhan. Maka sekali lagi, kalau saya ngomong gede, perintah Tuhan bukan kehendak saya. Kan saya benar Tuhan, saya tidak bisa ngomong gede. Saya orangnya biasa-biasa. Tuhan mengatakan apa? Orang ngomong gede tapi benar-benar boleh. Kalau benar boleh. Kalau Anda bilang diundang suka benar boleh. Tapi kalau Anda dusta, Anda dibuat iblis ke setan, ke neraka. Kalau Anda dusta, maka jarang dusta di mimbar bilang ketemu Tuhan, dipakai Tuhan, nanti dijemput Tuhan. Anda dusta, hadiahmu nanti bersama iblis di neraka. Kalau Anda dusta, maka orang jangan berdusta di mimbar. Siapapun dusta sama Tuhan harus dilumpuhkan di mimbar. Gak layak di mimbar. Orang dusta, anak setan, gak layak Tuhan di mimbar. Ya orang-orang dusta di mimbar harus dihancurkan Tuhan, gak layak di mimbar. Karena di mimbar orang yang suci pikirannya, perkataannya juga suci, berbanyak. Karena orang dusta itu seperti singa, tidak menerkam jemaat yang tidak bisa dilunyah. Jadi sekali lagi, bukan gambarkan orang yang cita sama, yaitu apa? Digambarkan orang Samuel atau orang digambar orang kafir. Tapi kalau orang Lewi serta iman itu artinya orang tahu pelan di bait Allah. Kan di bait Allah yang aneh, yang mempersiapkan minyak anggur. Pelayanan di bait Allah minyak anggur. Itu yang mempersiapkan itu namanya para imam Lewi. Tapi yang mempersembahkan di bait Allah itu para imam Murturi, mereka tahu minyak anggur. Tapi dia tidak melakukan apa? Dia melayani tapi tidak mau korban. Tidak mau korban capek, mau korban nyawa, yang mau korban harta. So, maka Tuhan kabarkan yang melayani nolong minyak anggur itu orang Samara, yang orang kafir. Maka Tuhan kabar sih ada orang Yerusalem itu warga surga. Tapi dia dosa jadi tempat orang terkutuk, maka dirampok sampai koma. So, maka yang nolong seorang kafir, orang Samura teori nggak ngerti minyak anggur. So, maka saya juga orang dulu nggak ngerti minyak anggur, saat dia saya Tuhan langsung. Maka orang koma ini dia tolong, so, tolong kasih minyak dan anggur, kasih minyak anggur. Bukan dinaikkan keledai. So, keledai itu cuma satu orang, so nggak bisa dua orang. Keledai cuma bisa dinaiki satu orang, bukan dua orang. Maka dia ngalah, loh, berjalan di pegunungan yang gersang, gak ada air. Maka dinaikkan orang yang koma ini, dia berjalan nuntun keledainya. Tuhan yang gambarkan tiba ke penginapan, ditolong penginapan. Dia tiba ke penginapan karena dikasih minyak anggur 2 hari, kemudian juga dikasih di hotel katakan 2 hari sudah dibayar. Maka artinya apa? Itu persiapan hari kiamat. Artinya orang yang ngerti kalau second coming, mengerti bahwa nanti ada kiamat, Tuhan datang kembali. Artinya orang yang punya iman ke surga, maka dia tinggalkan resulta, bilang kalau nanti perlu apa-apa dia akan bayar. So, maka Tuhan Yesus setelah cerita, nah kan
siapa yang cinta sesama so, maka orang Yahudi bilang, orang Farisi bilang, yaitu yang menolong untuk sesama, yang ngasih sesama. Maka Tuhan mengatakan apa? Kerjakan itu, maka kamu akan selamat hidupkah. Jadi itu kehidupan kekal termasuk apa? Kita ini yaitu mau korban untuk sesama, mau ngasih sesama. Seorang yang sejak kecil mau korban sesama, korban hidup sejak kecil untuk apa? Untuk menolong orang miskin, orang bangkrut, pengemis dan sebagainya. Sehingga punya rumah besar panjang, nampung para pengemis, para gelandangan, anak haram dan sebagainya. So, maka lagi kita tuntut untuk ngasih sama, termasuk nyangkut keselamatan. Maka yang ketiga saja itu Tuhan gambarkan siapa yang layak melayani. Kita baca di sini yaitu di Lukas 18:22. Lukas 18 ayat 18 sampai 22. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Demikian firman Tuhan. Berarti menggambarkan apa? Mengapa orang ikut Tuhan? Maksudnya ikut ke surga, artinya ikut Tuhan, ikut ke surga. Maka Tuhan menceritakan bagaimana ikut Tuhan ke surga. Artinya termasuk di dalam ikut melayani Tuhan. Maka Tuhan menggambarkan yang pertama apa? Orang itu taat firman Tuhan, junjung perintah Tuhan. Ya perintah Tuhan, orang itu enggak boleh membunuh, enggak boleh berzina, enggak boleh dusta, enggak boleh mencuri, menghormati orang tua, bahkan orang sesama. Jadi betapa pentingnya orang itu junjung perintah Tuhan. So, kalau Anda belum bisa hidup yang suci, atau Anda tidak harus melukai orang, menolak, artinya juga Anda kesukaan nolak berzina, nolak dusta, nolak mencuri, nolak yaitu apa? Nolak yang jahat. Maka karena Tuhan mengatakan, adik-adikku, kamu sekarang yang berbuat jahat, saya tidak boleh berbuat dosa. Yang pertama ikut Tuhan, nggak boleh berdosa, nggak boleh melanggar perintah Tuhan. Tapi Tuhan menambahkan hormati Bapak Ibu, juga hormati kasih sesama. Artinya ikut Tuhan, lain Tuhan. Pertama kita hidup baik dulu, hidup suci, baru lain Tuhan. Asal Anda tahu firman Tuhan, itu Anda tahu bahwa nggak boleh membunuh, nggak boleh fitnah orang. So, kalau saya ini sebagai pemerintah, saya ya kadang-kadang fitnah orang. Misalkan so, saya dikasih uang aja nggak mau. Saya pernah dipinta fitnah berkali-kali. Saya suka, katakan ada yang di Jakarta mengatakan saya ini utang banyak ratusan M, aneh tapi nyata. Ada pendeta tiba-tiba karena utang ratusan M kata pada tanggapan yang kecuali kalau dulu beli gedung ya APR, gedung gereja, bukan gedung saya tidak pernah mau utang-utang dong. Maka sebut kenapa? Yaitu bahkan sampai luar negeri di Singapura saat fitnah orang bahwa saya nggak balik ke Singapura karena utangnya banyak. Soalnya juga udah yakin saya bilang orang ini pasti bangkrut di Singapura. Saya cuma ngomong gitu, anak fitnah orang, pendeta itu nggak boleh fitnah orang. Kalau suatu hari orang itu pasti itu Tuhan, kalau dia sampai fitnah orang, karena fitnah itu orang Indonesia bilang lebih kejam dari pembunuhan. So, nggak boleh Anda fitnah, Anda nggak boleh fitnah. Saya bilang saya utang, saya nggak utang, saya dikasih juga nggak mau. Dulu orang ngasih saya doakan soal lipat ganda. Bahkan dulu persembahan mula-mula saya selalu bilang
Jadi kalau Anda kasih persembahan, Anda sampai rugi, nggak ada kembali. Nanti saya ganti, kasih bukti. Tapi sekarang kan cuma dengan banyak sekali, nggak ngomong kita beda manusia. Tahun-tahun pertama sama sih katakan, kalau Anda ngasih persembahan pada gereja Timnas, Anda sampai rugi, sampai Anda kurang uang, kasih bukti setoran, kasih bukti persembahannya, saya gantikan saja. Saya berani ngomong itu dulu. Sekarang Jumat banyak, saya nggak ngomong itu lagi. Jadi sekali lagi, orang yang melayani Tuhan, ikut Tuhan, yaitu pertama, junjung perintah Tuhan. Hukum-hukum Tuhan dilakukan, ya, jangan dosa. Dan sekali lagi Tuhan katakan, hai kamu yang berbuat jahat, dari kita jangan berbuat jahat. Yang ditolak Tuhan itu yang berbuat jahat, karena ada orang yang Tuhan kami setelah ada mujizat, ada kuasa, ada mujizat, ada kuasa, bahkan pesangan Tuhan mengatakan, hanya ada wahai kamu yang berbuat jahat. Jadi orang diusir Tuhan itu yang berbuat jahat, bukan orang ada kuasa. Orang ada kuasa pasti diberkati Tuhan, karena kuasa dari Tuhan. Kadang orang menyalahgunakan firman Tuhan, kuasa itu juga bisa dilempar Tuhan. Tapi orang kuasa yang pura-pura, yang nipu, orang ada mujizat, enggak ada mujizat. Jadi orang yang nipu, dusta, ada kuasa, itu Tuhan katakan, hai kamu yang berbuat jahat, hanyalah artinya orang itu jahat. Kalau orang nggak jahat, nggak akan diusir Tuhan. Asal hidup baik, Anda ke surga, ya, paling rendah Anda tamannya rendah, lumayan, dan nggak ke neraka. Kalau kami ada berbuat jahat, nyala itu di neraka, sangat menderita di siapa tahan. So, kalau berapa di neraka nggak tahan, so, nggak tahan, maka sekali lagi bahwa kita ini, mari kita berjuang. Masa ini masa virus corona bisa serang, kita tolak. Anda jaga, ada mie anggur, kita revenpan, tidak dirusakkan. Maka ada kesesakan, misalkan zaman kesesakan sekarang ini, yaitu Anda jangan sampai curi, jangan nipu. Ada doa, Tuhan pasti keperluan hidupmu, rumah tanggamu Tuhan atur. Tuhan pasti atur semua keperluan rumah tanggamu. Anda imani, Anda tidak akan kemiskinan, nggak kurangan. Maka Anda betul hidup yang setia, yang suci kepada Tuhan. Kalau Anda nggak setia, Anda sampai murtad dalam masa seperti ini. Anda ditawari direktur, tapi tinggalkan Yesus. Anda jangan sampai. Kenapa? Karena bayarnya mahal. Kalau Anda nggak ada Yesus, Anda bisa ke neraka. Sekali lagi, kalau Anda sering saya sampaikan, Tuhan Yesus datang pada saya, aku Yesus. Tuhan anakmu surga. Jadi yang punya surga Yesus. Kalau Anda melupakan Yesus, artinya Anda melupakan kerajaan surga. Maka jangan lupakan Yesus. Tuhan Yesus yang punya surga. So, maka kami dusta mati, saya ketemu ibu saya di surga. So, kenapa? Karena kami berdua minta ke surga. Saya juga pernah diundang ke surga. Jadi Anda, mari kita berjuang jam ini. Kita lupakan masa lalu. Mari hidup yang kudus. Jangan membunuh, jangan fitnah, jangan berzina, jangan cabul, jangan dusta, jangan nipu dan sebagainya. Kalau Anda tidak, ucapan Tuhan itu ucapkan Tuhan kepada orang kaya ingin masuk surga. Jadi kalau orang kaya ingin masuk surga juga harus tunjuk berita Tuhan. Karena bangga orang gede, orang kaya bisa seenaknya hidup, yaitu punya rumah banyak, punya istri banyak dan sebagainya. Itu sendiri orang kaya raya. Saya dengar begitu, maka mari Anda berjuanglah bersama saya, untuk berjuang bersama-sama Anda dan saya untuk masuk ke akar doa saya. Seperti ucapan Daud mengatakan, aku diurapi minyak Tuhan untuk sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Kita tunjuk berita Tuhan agar Anda dan saya nanti di surga. Lupakan mari hidup yang baik untuk rumah tanggamu, Bapak Ibu. Dosa dan saling ampun, saling kasih. Anda punya orang surga. Kalau Anda Bapak Ibu ingin punya orang surga, suami saling ampuni, saling kasih, saling setia. Kan Tuhan mengatakan, pernah gambarkan waktu hari kiamat. Waktu negur saya ingin ke Singapura. Itu di hari kiamat, saya pernah hari kiamat,
yaitu ada orang ketiga tidak bisa ke surga. Maka hati-hati para bapak ibu, saling ampuni, saya setia, dosa Anda bapak ibu, keluargamu semua, jaga hidupmu, jaga Yesus telah korban lebih besar untuk kita, agar Anda dan saya nanti menjadi tetangga surga. Maka program saat serukan Anda di online ini, mari Anda dan saya berjuang untuk punya rumah surga, agar keluargamu, keluarga aku nanti menjadi tetangga surga, agar Anda sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Harus ada puasa, ada pijat, ada mie anggur, agar Anda dan saya akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kami serahkan pada Gabriel. Tiba saatnya kita akan segera masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dimanapun jemaat Tuhan berada, siapkan hati kita untuk terima tubuh dan darah Yesus. Dengan kuasa minyak dan anggur, kita pasti disembuhkan. Yang terikat dilepaskan, mujizat pasti terjadi. Yang siap terima kuasa tubuh dan darah Yesus, sama-sama kita bangkit berdiri. Sambut kuasa tubuh dan darah Yesus Kristus. Kita katakan, dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanmu, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih. Sambut kuasa tubuh dan darah Yesus bersama dengan Kepala Sidang Gereja Tiberias, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kita akan masuk bersama terus, kita baca Yohanes 6, 48-53. Yohanes 6 ayat 48-53. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Demikian firman Tuhan. Saudara, memang di dalam Yohanes 6 ditegaskan makan tubuh darahku akan kekal masuk surga. Di ayat lain memang tidak ada ayat lain. Karena Yohanes itu dekat dengan Tuhan, murid yang paling dikasih Tuhan, maka dia beri ekstra pelajaran lain. Siapun diajari Tuhan untuk ngajar ayat itu. Tapi saya pernah nolak untuk mengatakan lebih roti mana, karena saya merasa kecil di depan Musa, maka Tuhan saya perintahkan usahakan lebih roti mana. Maka ada orang Israel yang dengar kalau kami mengucapkan roti mana, maka sampai ke Israel kemari untuk ikut ibadah dulu di Sarbini. Ya Tuhan, karena mengucapkan lebih dari roti mana. Tapi ya dalam hati apa, maka tergantung iman. Dan anak yang sakit parah biasa punya iman gede, jadi seperti sampai ada beberapa keluarga yang punya iman tubuh Yesus, maka imannya gede. Waktu sakit corona, maka dia disembuhkan, maka nyangkut iman. Saya pun punya iman, Allah punya surga, ada Allah yang surga, maka saya punya iman, saya dipakai Tuhan. Kenapa? Karena iman saya gede, punya iman, Allah mengundang saya ke surga. Saya punya iman untuk ke surga, maka saya dipakai Tuhan untuk membawa Anda ke surga. Karena saya punya iman untuk masuk surga, maka dosa Anda saya dengan terima tubuh darahnya, Anda kekal di surga. Karena Anda dan saya nanti akan menjadi tetangga di surga. Kita imani, ada yang sakit imani, dua akan Anda disembuhkan ini. Kita ngerti dalam
dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak tertikam di atas kayu salib, yang beri kami akan bangkit dari kiamat, terbang akan masuk kerajaan surga. Yang kedua, dari ujung rambut ujung kaki kami sehat, tidak mikir, tidak bertiku. Kami dua mataku sempurna, kami tolak kebutaan, kami tolak katarak-katarak, mulutku diurapi, ada kuasa, ada mujizat, kami diurapi, kami ada kuasa. Demikian juga beri kami Tuhan jantung yang sehat, tidak pernah dioperasi, paru-paru sehat, bernapas sempurna, ginjal sempurna, tidak sakit ginjal, tidak segala. Kami telah saudara, kami telah bisa operasi, pencernaan sempurna, organ-organ tubuh sempurna, tidak sakit liver, tidak sakit pankreas, tidak sakit organ tubuh kami diurapi sempurna, agar kami semua tidak terkapar dioperasi, tidak terlalu sakit, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami telah terkapar di ICU, kami doa berseru, kami semua keluarga kami tidak kena virus corona, kami telah virus corona. Patahkan siapapun yang ciptakan virus corona harus dihancurkan. Dalam nama Yesus, siapapun yang ciptakan virus corona harus dihancurkan dalam nama Yesus dari muka bumi. Maka kami berseru, berkati kami semua sehat sempurna, tidak akan kena virus corona. Keluarga kami diberkati, kuat, sehat, tidak sakit, tidak miskin. Inilah roti yang turun surga, inilah tubuh Kristus. Kita angkat cawan ini, dia berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai pejang yawaruka dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, segala perbuatanku. Kami bertobat, menolak dosa, menolak setan dan perbuatan. Kami tolak percabulan, perzinahan, kami tolak yaitu perceraian, kami tolak orang tiga di rumah tangga kami, dan kami semua agar dibangkitkan hari kiamat, terbang ke papan, masuk kerajaan surga. Yang kedua, dari ujung rambut ujung kaki kami sehat sempurna, tidak mikir bertiku. Kami tolak bodoh, anak-anak muda pandai, cerdas, punya roh the best, the biggest bidangnya, diurapi berhasil, mulutnya penuh kuasa mujizat. Kami telah kebutaan, mata kami sempurna, jantung sehat, tidak dioperasi, jantung kami sehat, paru-paru sehat, tidak dioperasi. Kami telah sakit TBC, pencernaan sempurna, ginjal sempurna. Kami tolak yaitu alergi makanan, minuman, alergi obat-obatan. Kami diurapi, ginjal sehat, sempurna, tidak cuci darah, tidak durasi, liver sehat, limpa sehat, empedu sehat, pankreas sehat sempurna, organ tubuhku sehat semua. Kami tolak kanker, tumor, segala leukemia. Kami tolak virus corona. Kami berseru berdoa agar kami sehat sempurna, agar kami semua bebas dari kutuk penderitaan, kutuk sakit. Kami doa, sembuhin kami, bebaskan dari terkapar sakit, terbebas dari operasi. Kami tolak pikun, lumpuh, tidak koma. Karena dua masing-masing sebut sakit Anda, sebut sakit Anda. Jika Anda dua masing-masing. Berkati siapa sakit, Tuhan sembuh. Ibu Tani juga periksa dokter, jantungnya sehat, tidak dioperasi. Supaya periksa dokter yang lain, tidak perlu cerita sakit apa, periksa jantung supaya karena pengalaman lama. Pernah ke Singapura mau divonis dioperasi jantung, ternyata periksa lagi lain dokter, ternyata tidak sakit apapun.
demikian juga supaya Pak Dharma anak-anaknya posisinya sehat sempurna, tidak kami cabut segala kurus sakit anaknya suasana dan berkati apapun usahanya berkati berhasil juga Pak David Bobi usahanya diberkati berhasil walaupun bersama dengan perusahaan asing tetap akan maju diberkati berhasil, semua hasilnya akan terbayar lunas. Kita angkat sani dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan perintahkan ucapkan bahwa perjalanan lebih dari roti mana, jangan roti yang pertama 40 tahun makan tidur padang ruin kami semua hidup di surga. Yang kedua, jangan roti pas setiap hari. Dapat coba kemuliaan, coba baru hati kami. Dia akan disucikan, dikurskan dengan raya. Kami percaya hidup yang suci, hidup yang kudus. Kami doa supaya kami jauhkan dari perzinahan, jauh dari percabulan, agar kami termeterai sebagai warga kerajaan surga diurapi. Agar kami Tuhan mengatakan bahwa dapat dipakai kasus baru namanya generasi majikan. Kami telah roh gagal, roh miskin, roh bangkrut kami patahkan. Kami diurapi agar sebagai warga surga, agar kami termeterai di surga, agar sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Kita angkat minyak ini. Minggu yang terus sedang Tuhan. Perintahmu partai kemuliaan kami harapan. Minyak ini untuk muliakan Allah kami. Muliakan Tuhan juga muliakan kami sebagai manusia. Akan mulia sekaunya yang dimutrakan keluarga kami dimutrakan sebagai warga surga. Agar kami semua diurapi dengan minyak ini dalam nama Tuhan sebelumnya. Agar bangkit dari kiamat terbang kapan masuk kerajaan surga. Yang diurapi kami bebas dari kutus sakit dan bebas dari virus corona. Keluarga kami tidak kena virus corona. Kami diurapi tidak kanker, tidak tua, tidak luka. Kami doa tidak saya kanker, tidak tua, tidak virus corona. Kami doa supaya siapa yang ciptakan virus corona harus dihancur dari muka bumi. Dan siapapun yang ciptakan virus corona membuat manusia sengsara harus dihapus dari muka bumi, harus dihapus dari muka bumi, dihancurkan dari muka bumi. Karena dia menderita jutaan orang menderita, maka urapi kami. Demikian ini penuh kuasa. Kami tidak kena sakit jantung, tidak sakit kanker, tidak kena virus corona. Kami diurapi sebagai warga surga. Agar kami semua diurapi sembuhkan. Anda ulah sebang sakit, bangsa kaya urapi dengan minyak ini. Medua Tuhan siapa sakit, minyak ulah sebang sakit sembuh. Juga Pak Anggur sehat sempurna. Tidak akan sakit apapun bersama keluarga, istri, anak-anak, semua sehat sempurna menjadi warga surga yang punya rumah di surga, punya rumah di warga Pak Dharma juga punya rumah juga. Pak Nathan dari Pontianak berkati usahanya berhasil dibagi berhasil dan sehat sempurna. Kami doa siapapun yang telah membantu kerja juga diberkati agar apa yang dikorbankan lingkup balas sosial ganda. Inilah harapan muliakanlah bagi manusia. Kami diurapi di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Harapan yang nyambungkan baik kami. Kami telah virus corona, kami telah racun-racun, kami telah kanker tumor. Kami tidak akan terkapar diurasi, tidak pikun lumpuh, segala penyakit hari ini disembuhkan. Inilah harapan
Saya kembali kepada siapa? Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan gembala sidang kami yang kami sayangi Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Umur panjang Tuhan beri, anugerah kebaikan Tuhan menyertai. Tuhan berkati kesehatan, kekuatan setiap hari. Double berkat kuasa mujizat bersama seluruh keluarga besar dipelihara, diberkati Tuhan. Para pemimpin gereja, Bapak Pendeta Haristo Pariaji bersama keluarga diberkati Tuhan. Kak Argo Pariaji diberkati Tuhan. Kami doa berkati semua jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus, dalam perlindungan Tuhan. Darah Yesus tutup bungkus setiap jemaat-Mu, dari anak-anak muda sampai juga orang-orang dewasa, bahkan yang lansia senior diberkati dalam perlindungan kuasa darah Yesus. Lina bersama keluarga diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu In, Pak Andre diberkati Tuhan. Ibu Pingkan bersama keluarga diberkati. Pak Fedro diberkati bersama keluarga. Bapak Sugianto Halim bersama keluarga diberkati Tuhan. Anak-anaknya juga diberkati berhasil. Kami berdoa berkati jemaat-Mu. Tuhan Yesus berkati pekerjaan, usaha, bisnis. Berkati juga semua yang melayani. Berkati juga Tuhan memberkati bersama keluarga. Berkati backup singers, Ibu Fania Masaki bersama keluarga, juga rekan-rekan yang lain. Tuhan Yesus memberkati, yaitu Bapak Catur, Imam Musik, bersama semua rekan-rekan diberkati Tuhan. Berkati juga tim media kami, Bapak Edison, Bapak Boas, Pak Ruben, Pak Musa diberkati, Pak Darwin, Pak Wawan diberkati Tuhan. Tim event, Elhan bersama rekan-rekan diberkati. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami doa, Presiden kami Bapak Joko Widodo, Tuhan beri roh takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hikmat Tuhan yang Tuhan berikan agar Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Seluruh jajaran pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang paling rendah di jamaah Tuhan diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh pelayan-pelayan Tuhan diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya pasti terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik tidak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhanlah yang membuat kita pasti berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat anugerah, damai sejahteranya yang melimpah, berkatnya yang indah luar biasa menyertai mengurapi engkau dan aku mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang menjemput kita semua terbang kawan-kawan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa kekal. Keluargamu, keluargaku akan jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Tetap jaga kesehatan. Pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya.